Halo, perkenalkan namaku Stan. Halo, perkenalkan namaku Nadia. Kali ini kita akan belajar tentang prosedur praktikum mikrobiologi industri untuk materi minyak. Langkah pertama, pembuatan santan. Buat santan dari parutan kelapa tua dan air dengan perbandingan 1:1 atau sesuai dengan variabel. Karena perbedaan densitas akan terbentuk dua lapisan, krim dan skim. Langkah kedua, pembuatan starter. Skim yang telah dipisahkan dari krim kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, ditambahkan air kelapa dan nutrien ke dalamnya. Aduk campuran hingga homogen dan sterilisasi dalam autoclave selama 15 menit kemudian didinginkan. Namun, karena lab mikrobiologi industri ini tidak terdapat autoclave, maka proses sterilisasi kita menggunakan oven aja. Jadi, sampelnya dimasukkan ke dalam oven 15 menit, setelah itu baru didinginkan. Kemudian, campuran diinokulasikan dengan mikroba atau enzim pada Erlenmeyer tersebut. Mikroba ini dapat berupa ragi, dan enzim juga dapat berupa sari buah. Setelah itu, sampel dalam Erlenmeyer tadi ditutup dengan aluminium foil, kemudian diinkubasi dalam shaker atau inkubator goyang pada suhu kamar. Waktu inkubasinya selama 1 malam. Langkah ketiga, fermentasi santan. Krim santan dengan volume tertentu dicampur dengan starter sesuai variabel pada lembar kuantitas reagen dalam Erlenmeyer pada ruang aseptis. Kemudian, campuran tersebut diatur pH-nya menggunakan asam asetat atau NaOH. Besarnya pH mengikuti pada lembar kuantitas reagen. Setelah itu, ukur densitas menggunakan beknometer. Tak lupa, terlebih dahulu kalian perlu mengkalibrasikan beknometer tersebut. Campuran kemudian diinkubasikan selama waktu tertentu. Langkah keempat, analisis hasil minyak kelapa. Menghitung volume minyak kelapa yang didapat. Sampel dituang dalam kuvet untuk disentrifugasi pada putaran tertentu dan selama waktu tertentu sesuai variabel yang tertera pada lembar kuantitas reagen.
Kemudian, sampel akan terpisah menjadi 3 bagian. Minyak, protein, dan air. Minyak kelapa yang telah terpisah kemudian diambil dari kuvet lalu diukur volumenya. Setelah itu, minyak kelapa dapat dikenakan analisis lainnya. Minyak kelapa tersebut dituang dalam beaker gelas, lalu dilakukan uji organoleptik, seperti diuji dengan indera penciuman dan indera penglihatan. Hasil minyak tersebut kemudian kita hitung pula densitasnya menggunakan piknometer dan neraca analitik. Untuk menghitung besarnya nilai densitas minyak tersebut, menggunakan persamaan densitas sama dengan massa piknometer berisi minyak dikurangi dengan massa piknometer kosong, kemudian dibagi dengan volume minyak yang sudah diketahui sebelumnya. Analisa berikutnya yaitu menghitung kadar asam lemak bebas. Buat larutan standar NaOH dengan nilai normalitas 0,1 N. Kemudian, timbang 30 gram minyak kelapa pada Erlenmeyer 250 ml. Kemudian tambahkan 50 ml etanol 95%. Tambahkan 3 tetes indikator PP. Lakukan titrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 N. Warna campuran akan berubah menjadi merah hampir hilang saat titik akhir titrasi. Hitung kadar asam lemak bebas yang dihitung sebagai asam laurat. Menggunakan persamaan, kadar asam lemak bebas sama dengan V dikali N dikali 200, kemudian dibagi M dikali 10. V menyatakan volume NaOH dalam titrasi, N merupakan normalitas NaOH, M menyatakan bobot sampel, dan 200 menyatakan berat molekul asam laurat. Demikian penjelasan tentang praktikum minyak. Semoga bermanfaat.